Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rawan pada mata kuliah Mekanika Fluida. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki pada minggu ke-6, yaitu materinya tentang hukum Pascal dan Archimedes. Oke, untuk itu mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Baik, dasar teori hukum Pascal. Oke, sebentar. Oke. Ke dasar teori hukum Pascal. Oke, jadi Pascal ya, kalau Anda tahu Pascal itu dia seperti ini ya. Terus nama hukum Pascal itu diambil dari nama seseorang yang telah melakukan percobaan ya. Dia bernama Blaise Pascal itu. Percobaan yang telah Pascal lakukan itu adalah tentang air, yang menyatakan bahwa air keluar lebih besar atau lebih deras dan lebih jauh lewat lubang pada wadah yang permukaan atasnya terbuka. Oke ya, dibandingkan dengan wadah yang permukaan atas tertutup. Hal ini dinamakan dengan prinsip Pascal. Oke. Terus kemudian oke. Jadi Pascal itu menyatakan ya, dari percobaannya tadi, hasil dari percobaan, kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa tekanan yang ditimbulkan zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan secara merata ke segala arah, gitu ya. Itu adalah terkenal dengan hukum Pascal. Oke. Terus kemudian jadi kalau kita jabarkan ya dari hasil percobaan Pascal tadi dan hukum Pascal, bahwa hukum Pascal itu kaitan antara tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam ruang tertutup. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida yang umumnya fluida cair. Jadi ini fluidanya statis ya, jadi bukan dinamis. Kalau statis itu air, minyak itu statis. Jadi hukum Pascal itu bisa digunakan. Tapi kalau yang fluida dinamis itu udara. Kalau udara tidak bisa ya. Jadi khusus hanya pada fluida yang bentuknya cair, seperti minyak, oli, air dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini adalah dari percobaan tersebut Pascal membuat sebuah hitungan bahwa tekanan di P1, tekanan di P1 atau di titik P1, tekanan itu adalah gaya dikali luas penampang ya. Jadi tekanan di 1 itu sama dengan tekanan di 2. Tekanan di 2. Sehingga kalau dijabarkan, tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang, sehingga F1 dibagi A1. Kalau F2 sama, sehingga sama dengan F2 dibagi A2. Oke, berarti F2 per F1 sama dengan A1 per A2. Oke, sehingga rumus hukum Pascal itu adalah F2 per F1 sama dengan Pd 2 kuadrat per 4. F1 sama dengan Pd kuadrat per 4. Atau F1 per F1 sama dengan D2 kuadrat per 4. Kalau F1-nya berarti PD1 kuadrat per 4. V2 per V1 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Oke, jika diketahui diameter. Jadi kalau diameter diketahui, maka rumus yang bagian sini yang digunakan. Kalau tidak, maka digunakan luas penampangnya yang di sini. Oke, kita lanjut. Ini adalah keterangannya. Penerapan hukum Pascal. Oke, sekarang penerapan hukum Pascal itu contoh pada mesin hidrolik pengangkat mobil, dongkrak ya. Ini misalkan dongkrak hidrolik juga bisa. Terus kemudian pada rem hidrolik itu juga sama. Prinsipnya memakai hukum Pascal. Oke, kita lanjut. Nah, ini mesin hidrolik pengangkat mobil ya. Jadi ini ada gaya masuk sebesar P1 dengan luas penampang kecil, ditekan, ada minyak, kemudian turun. Lah tekanan di sini itu karena besar, maka diteruskan ke segala arah di sini sehingga terjadi gaya keluar
adanya piston sehingga mengangkat sebuah mobil. Oke, seperti itu ya. Terus berikutnya kita lihat apa ini, rem hidrolik. Gimana cara kerja rem hidrolik? Sama ya, jadi ada pedal, ini ada sebuah piston sepertinya ada pedal. Ketika pedal diinjak, maka minyak yang ada di dalam silinder ini menekan ke dalam pipa-pipa ini ke segala arah ya. Jadi gaya tekan pedal ini akan sama dengan gaya pengeriman ya. Jadi gaya ini ada pedal ditekan, kemudian minyaknya mengalir ke segala arah dan menekan piston yang di sini ini kemudian menempel pada roda sehingga terjadi sebuah pengeriman. Oke, selanjutnya pada dongkrak hidrolik ya sama ya, dongkrak hidrolik itu adalah dengan kita memompa bagian yang diameternya kecil ini ya dengan minyak, maka nanti A1 ini mendapat tekanan dari F1, kemudian mendapat minyaknya mengalir ke dalam ruang silinder A2, kemudian mendorong pada piston yang A2 sehingga terjadi tekanan ya, sehingga terjadi tekanan ke segala arah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke teori hukum Archimedes. Oke. Nah, kalau Archimedes beda lagi ya. Jadi konon pada dulu ini ada ceritanya ya. Kalau Archimedes itu diperintah oleh raja untuk menentukan apakah mahkota tersebut terbuat seluruhnya dari emas murni atau dipalsukan dengan mengganti bahan bakunya menjadi perak seperti dugaan raja. Ya, jadi Archimedes itu diperintah raja karena ada sebuah mahkota itu dicuri ya, kemudian ketemulah mahkotanya itu ingin mengetes bagaimana caranya ngetes ini apakah 100% murni atau perak atau dicampur. Nah, itu bagaimana Archimedes mengetesnya. Oke. Kemudian Archimedes harus memecahkan masalah tanpa harus merusak mahkota. Jadi mahkotanya itu diambil dibawa oleh Archimedes, kemudian bagaimana untuk mengetahui itu bagus atau tidak ya. Kemudian Archimedes melakukan percobaan berulang kali, kemudian dimasukkan mahkota tersebut ke dalam air ya, ke dalam bak air. Seiring bertambahnya air masuk ke dalam bak tadi itu, bahwa efek ini dapat digunakan untuk menentukan volume mahkota raja yang kita sebut dengan hukum Archimedes. Sehingga nanti kalau emas itu berat jenisnya bagaimana dengan perak, lebih berat yang emas atau lebih berat perak. Nah, kalau lebih berat emas, sebenarnya emas itu tenggelam ya. Nah, kalau lebih berat kalau perak lebih ringan, sehingga perak itu adalah mengapung. Nah, seperti itu. Nah, ternyata hasilnya adalah tenggelam, sehingga itu adalah emas. Oke. Ini jadi dari tantangan raja itu, maka Archimedes dapat menemukan sebuah rumus yang dia simpulkan sendiri, bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Jadi kalau kita celupkan benda itu ya, benda itu bisa terangkat ke atas karena ada tekanan zat cair yang terdesak dari benda itu. Oke, sehingga mengangkat dia ke atas gitu ya. Oke, terus kita lanjutkan. Oke. Jadi hukum Archimedes adalah besarnya gaya angkat zat cair sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Oke, kita next. Sehingga kita mengenal istilah benda tenggelam, melayang, dan terapung itu berasal dari hukumnya Archimedes ini. Oke, tenggelam. Kalau tenggelam itu adalah berat benda lebih besar daripada gaya angkat zat cair. Jadi gaya angkat zat cair itu kecil, bendanya berat ya, karena lebih berat maka dia tenggelam. Kalau melayang itu berat benda itu sama dengan gaya oleh zat cair ya, itu melayang. Kemudian kalau terapung itu adalah berat benda berarti lebih kecil daripada gaya angkat zat cair. Oke. Terus ini contoh kalau tenggelam ya. Nanti pada benda tenggelam terdapat 3 gaya. Ini gaya V atau gaya ke bawah atau gaya tekan benda itu,
FA itu adalah gaya Archimedes yang mengangkat ke atas, N itu gaya normal bidang. Oke, sehingga dalam keadaan seimbang maka W itu sama dengan N atau gaya normal ditambah FA. Sehingga W lebih besar dari FA. Kalau kita jabarkan bahwa M kali G lebih besar dari Ru zat cair kali volume benda kali gravitasi. Ru benda kali volume benda kali gravitasi lebih besar dari Ru zat cair kali volume benda kali gravitasi, sehingga Ru benda atau massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis zat cair. Oke, seperti itu ya. Terus kemudian kalau melayang, oke, kalau melayang itu berarti pada benda melayang terdapat dua gaya yaitu FA dan W. Dalam keadaan seimbang maka W itu sama dengan FA. FA itu berarti tadi yaitu adalah gaya angkat zat cair. Sehingga kalau kita rumuskan bahwa Ru benda kali volume benda kali gravitasi sama dengan Ru zat cair kali volume benda kali gravitasi, sehingga Ru benda sama dengan Ru zat cair. Oke. Kemudian kalau terapung bagaimana? Kalau terapung itu berarti terdapat sama dengan dua gaya tadi ya, FA dan W ya, dalam keadaan seimbang artinya sama. W itu sama dengan FA. Sehingga Ru benda dikali Ru volume benda kali gravitasi sama dengan Ru zat cair kali volume volume 2 atau volume zat cair kali gravitasi, sehingga Ru benda kali Ru benda kali volume benda sama dengan Ru zat cair kali V2. Karena VB lebih besar dari V2 maka Ru benda lebih kecil dari Ru zat cair. Oke, jadi terapung ya. Oke, persamaan hukum Archimedes, sehingga FA atau gaya apung ya, gaya Archimedes ini, gaya tekan zat cair ke atas itu sama dengan Ru zat cair dikali volume kali gravitasi. Oke. Terus kemudian ini adalah persamaannya dari hukum Archimedes tadi. Oke, kemudian penerapan hukum Archimedes itu misalkan diterapkan pada teknologi kapal selam. Kita lihat ya, ini dia bisa terapung, dia bisa terapung, kadang dia bisa terapung, kadang dia bisa melayang, ini melayang ya, kadang dia bisa tenggelam. Nah, ini tergantung dari Ru kapalnya ini lebih besar dari Ru kapal dan Ru zat cairnya gitu ya. Nah, oke. Jadi ini airnya bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan di kapal selam tersebut, sehingga kadang dia bisa tenggelam, kadang bisa terapung, kadang bisa melayang. Oke, terus kemudian bisa diterapkan juga pada hidrometer. Nah, ini ya. Ini untuk mengukur massa jenis zat cair. Ini bentuknya seperti tabung memanjang, ada ruang udara sehingga akan terapung tegak dan stabil seketika. Ya, hidrometer bekerja sesuai dengan prinsip hukum Archimedes. Oke, terus kemudian contoh soal. Dongkrak hidrolik memiliki penampung masing-masing berdiameter 20 mili dan 50 mili. Berapa gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampung kecil untuk mengangkat mobil yang beratnya 5.000 Newton? Oke, nanti penyelesaian ketahui D1 20 mili, D2 50 mili, F2 5.000 Newton, ditanya F1. Jawabnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2 dengan A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Maka F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. F1 sama dengan D1 per D2 kuadrat dikali F2 sama dengan 20 mm dibagi 50 mm kuadrat kali 5.000 Newton, ketemunya adalah 800 Newton. Jadi gaya angkat yang diperlukan untuk mengangkat mobil sebesar 5.000 Newton itu adalah 800 Newton. Oke. Massa jenis air laut 1025 kg meter kubik. Hitunglah volume batu yang tercelup ke dalam air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Diketahui Ru air laut sama dengan 1025 kg per meter kubik. Berat batu 2 Newton, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat,
ditanya V batu, jawabnya berat batu sama dengan WM kali G, menggunakan prinsip gaya apung, FA sama dengan ρ VG. Sehingga di mana berat air yang tumpah sama dengan gaya apung batu, sehingga dapat ditulis W sama dengan FA. W sama dengan ρ VG, W-nya ketemu 2, ρ-nya 1025, V-nya dicari, G-nya 9,8 sehingga ketemunya 199,1 cm pangkat 3. Oke. Contoh yang ketiga, sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukan massa jenis benda jika berat benda di dalam air 400 Newton dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Oke, diketahui ρ air 1000 kg per meter kubik, W udara, berat di udara 500 Newton, berat benda 400 Newton, ditanya berat benda. Jawabannya adalah FA sama dengan WU berat di udara dikurangi WB berat benda, itu sama dengan 500 dibagi 400 sehingga 100 Newton. Sehingga kalau dihitung sampai pada perhitungan terakhir bahwa ρ benda itu 5000 kg per meter pangkat 3. Oke. Baik, itu adalah contoh-contoh dari hukum Archimedes dan hukum Pascal. Oke, sekarang hukum Archimedes, gaya angkat benda berbanding lurus dengan hasil kali massa jenis volume dan gaya gravitasi. Itu adalah kesimpulannya. Kalau hukum Pascal, gaya benda kedua berbanding lurus dengan luas benda pertama, gaya benda pertama berbanding lurus dengan luas benda kedua. Oke. Baik, berikutnya adalah tentang percobaan. Jadi minggu ke-6 ini tidak ada diskusi ya. Tidak ada diskusi, hanya ada tugas. Tugasnya kalau kemarin-kemarin Anda menghitung, sekarang ini harus tugasnya adalah percobaan real ya. Jadi nanti setiap individu mempersiapkan ini, mungkin untuk biaya percobaan ini tidak lebih dari 10.000 ya. Mungkin sekitar 10.000 lah Anda menyiapkan untuk percobaan hukum Pascal ini. Oke, apa saja alat yang harus dipersiapkan? Oke, yang pertama adalah bahannya adalah satu buah suntikan ukuran 12 mili. Nah, ini kalau Anda beli di apotek itu, kemarin saya beli itu 1.500 yang ukuran 12 mili. Bolehlah yang 10 mili boleh. Ya, pokoknya suntikan kecil yang ukurannya 12 mili yang kecil. Terus kemudian satu buah selang. Nah, selangnya tidak usah panjang-panjang, ya 1 meter cukup lah. Selang air ya 1 meter itu cukup. Ini selangnya selang kecil ya. Selang kecil itu satu buah selang itu kalau 1 meter kemarin 2.000 ya, jadi sudah 3,5. Kemudian satu buah kabel tis ya, kabel tis itu kabel yang untuk crack yang ada cracknya itu kabel tis, 4 buah kabel tis itu satunya 250 berarti 1.000 itu harganya. Terus kemudian triplek, wah triplek bekas lah, pakai triplek bekas itu ya. Terus satu buah suntikan ukuran 50 mili, cari yang ukurannya 50 mili ya. Kalau tadi yang 12 mili, yang ini adalah yang 50 mili yang agak besar, yang ini suntikannya agak besar gitu ya. Terus kemudian langkah kerjanya, pasang kabel tis ke suntikan 50 mili dalam satu ujung triplek. Terus kemudian pasangkan kabel tis ke suntikan 12 mili di salah satu ujung triplek. Jadi kanan kiri dipasang tadi itu. Terus kemudian nanti akan membentuk seperti ini ya. Untuk dua seperti ini, terus kemudian dipasangkan kabelnya di dua itu jadi satu gini, pasang selang pada ujung gelas suntikan. Oke, jadi dipasang di sini jadi seperti ini ya. Terus kemudian lem bagian alas suntik untuk merekakan gelas plastik dilem. Jadi di bagian suntikan sini dilem, ini juga dilem ya, nanti ini akan dimasukkan air seperti itu. Terus siapkan beberapa batu untuk menjadi beban. Oke, kasih beban, misalkan kasih beban di sini. Nah, nanti ini akan apa itu memompa ke bagian yang sebelahnya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Caranya nanti silakan diikuti cara kerjanya tadi itu membuktikan hukum Archimedes, terus kemudian hukum Pascal ya, membuktikan hukum Pascal. Kemudian setelah Anda kerja itu dipresentasikan dalam bentuk video. Jadi Anda buat video itu ya, bagaimana cara merangkai itu, terus sampai kepada uji coba percobaannya, terus diupload pada YouTube
Ya, jangan lupa diupload di YouTube. Terus kemudian dikopikan linknya pada apa itu? Jawaban yang telah disediakan, lembar jawaban disediakan. Copy aja linknya di situ. Kemudian di situ juga ada pertanyaan jawaban, langsung aja diketik di situ jawabannya ya. Di situ kemudian ini waktunya 1 minggu. Jadi dipresentasikan gimana prosesnya sampai Anda bisa membuat hukum Pascal itu di video ya mungkin sekitar 10 sampai 20 menit lah. Ya sekitar ya kurang dari 10 menit juga boleh. Ya, kemudian diupload di YouTube, nanti linknya dipastikan di situ. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Salam